Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Masyarakat dihebohkan dengan fenomena warga yang ramai-ramai bermain game online namanya Koin Jagad. Aplikasi ini mulanya digunakan untuk menunjukkan lokasi real-time pengguna satu dengan yang lainnya, serta menandai tempat favorit dan berkesan. Namun pemirsa, aplikasi Jagad belakangan menawarkan permainan Jagad Coin Hunt atau berburu koin Jagad yang bisa ditukar dengan total hadiah hingga 850 juta rupiah. Karena tingginya minat warga, permainan koin Jagad diperluas ke wilayah Surabaya, Bandung, dan juga Bali. Ya, pemirsa, hal ini membuat warga kemudian berbondong-bondong untuk ikut memburu koin di berbagai tempat yang ramai. Seperti sejumlah warga di Kota Bandung, Jawa Barat yang berburu koin berhadiah uang. Aksi warga mencari koin tersebut kemudian viral di media sosial. Bahkan pemirsa, ada warga yang nekat mencari koin tersebut hingga memanjat pohon yang berukuran besar. Terlihat juga warga lain mencari koin di pinggir jalan hingga saluran air. Jadi sejumlah warga ini rela mencari koin tersebut hingga 4 jam melawannya nih Marcelina dan pemirsa. Iya, dan koin yang berhasil didapat itu nantinya bisa ditukar dengan uang hingga ratusan ribu rupiah. Nah, kalau menurut warga yang berburu koin ini, mereka sengaja mencari koin karena diklaim dapat mencairkan sejumlah uang mulai dari 300 ribu hingga 10 juta rupiah. Nyari koin Jagad. Koin Jagad. Ya. Itu kenapa nyari koin sih? Karena menghasilkan uang. Itu udah terbukti belum ngasilin uangnya? Udah terbukti. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada temen pernah dapat. Nah. Ya, itu dalam bentuk apa berarti? Koinnya itu ada kodenya. Oh, ya. Nanti bisa dicairin gitu. Ya, bisa dicairin. Ini udah nyari di sini berapa lama? Baru sih aku mah. Baru berapa lama di sini nyari? 15 menitan. 15 menitan. Ini nyarinya sama siapa ini? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Berapa orang? 4 orang nyari berarti sengaja. Sengaja. Tuh, kalau yang udah dapet tuh cair atau gimana duitnya nanti? Cair. Di rekening. Rekeningnya. Iya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid merespon dampak kerusakan fasilitas publik akibat viralnya tren berburu aplikasi koin Jagad di media sosial. Mutia mengatakan tengah mempelajari aturan hingga dampak yang timbul akibat tren berburu koin via fitur treasure hunt di aplikasi bernama Jagad. Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak, serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mendalaminya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Alphonse Tanuwijaya selaku pakar keamanan siber. Pak Alphonse, ini berawal dari berbagi live location dan saat ini bisa melakukan hunt bagi koin. Apakah ini aman untuk data-data pemainnya? Ini kalau dilihat dari sisi marketing, ini merupakan satu terobosan yang menarik ya. Tetapi model bisnisnya perlu kita lihat, kita pertanyakan karena satu koin itu kan value-nya 1 juta. Kemudian itu diviralkan sehingga semua orang mencari. Lalu untuk menjalankan aplikasi itu, ini sebenarnya aplikasi lawas ya, namanya Zenly, location sharing. Lalu kelihatan diakuisisi jadi Jagad. Nah di sini kelihatannya mereka ada cara unik untuk memviralkan aplikasinya dan mereka akan meminta hak akses lokasi secara full. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh pengguna aplikasi Jagad ini. Nah lalu dampaknya itu bagaimana? Dampaknya ya kita lihat seperti ini. Kalau dilakukan di tempat umum dan tidak mengganggu fasilitas, tidak menghancurkan, saya pikir ini merupakan satu terobosan yang menarik ya. Tetapi jangan sampai itu nanti gara-gara cari itu ada yang kecelakaan atau ada melanggar lokasi pribadi orang atau malah nanti disalahgunakan. Misalnya
di dalam satu keramaian ingin membuat kekacauan, lalu ditaruhlah koin jagat itu di situ sehingga semua di sana gitu loh. Padahal situ ada keramaian gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan model bisnisnya juga kita perlu pertanyakan. Mengapa? Karena kalau satu koin harganya 1 juta, kalau dia lempar 1000 koin di seluruh Indonesia, itu dia keluar biaya promosi 1 miliar. Nah, apakah model bisnis mereka bisa mampu mengembalikan uang promosi model seperti itu? Nah, itu yang kita perlu pelajari. Dan yang terakhir, ada yang paling penting adalah ketika mereka melakukan menaruh koin jagat ini, apakah mereka berkoordinasi dengan pihak terkait gitu loh. Jangan sampai itu menimbulkan kekacauan, perusakan fasilitas umum, atau pelanggaran privasi di tempat-tempat yang orang nggak boleh masuk, malah semua pada berbondong-bondong masuk. Kita masih akan bahas lebih lanjut Pak Alphonse, terutama ketika koin ini akan ditukarkan menjadi uang ya, bagaimana dampaknya nanti pada data-data keuangan yang dimiliki oleh para penggunanya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Anda kembali di Newsline pemirsa, dan kita lanjutkan perbincangan Pak Alphonse masih soal koin Han ini ya di aplikasi berbagi lokasi. Kalau kemudian koinnya bisa ditukarkan dengan uang, nah ini kan artinya ada informasi soal data-data keuangan pribadi nih yang kemudian juga akan di-share begitu. Bagaimana caranya supaya mungkin yang memang tetap ingin menggunakan ini bisa tetap menjaga supaya data pribadinya ini tidak disalahgunakan nantinya? Kalau saya lihat untuk koin yang berhasil diuangkan ini menurut perkiraan saya sih tidak banyak, dan memang ada database yang diberikan, tetapi ya yang dapat koin itu dapat uang mereka berikan, tetapi jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan database keuangan, misalnya kita bandingkan dengan dompet digital atau lainnya. Tetapi yang perlu kita soroti adalah dari sisi ini kamu memberikan uang kepada orang, ya kan, lalu membuat satu keramaian, apakah ada izinnya, apakah ini semua sudah diawasi, sudah dijaga dampak-dampaknya gitu loh. Kalau rasanya ini ya kalau dia 1000 koinnya 1 miliar itu database-nya ya cukup besar, 1000 orang, asumsinya satu koinnya 1 juta ya, dia 300.000 sampai 10 juta, bahkan klaim ada yang 100 juta, tapi belum tentang kedengeran ada yang dapat 100 juta. Nah, hal itu yang perlu diawasi. Ya, memang untuk mendapatkan koin itu ya oke, kamu kasih 1 juta siapapun mau memberikan datanya kan. Dan memang itu perlu dipertanggungjawabkan dengan baik. Cuman izin dan alokasi kegiatan ini yang perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan ekses negatif. Baik, terima kasih pakar keamanan siber Bapak Alphonse Tanuwijaya sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.